Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan guru dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah, terus kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam yang telah memberikan kita karunia, barakah dan hidayah, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama bisa beristimewa di tempat ini untuk mengenang kembali detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk kita tidak terlena bahwa sesungguhnya umat Islam memegang peranan yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Kita perlu membaca sejarah dengan teliti. Jangan kita malas untuk membaca sejarah. Kalau kita malas membaca sejarah, jika sejarah kemerdekaan ini dikuasai oleh mereka yang bukan muslim, maka ada kemungkinan fakta-fakta sejarah dikaburkan. Anak-anak sekalian, tapi fakta sejarah yang tidak bisa dikaburkan adalah seperti dalam pembukaan tadi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Seluruh pembesar-pembesar, tokoh-tokoh kemerdekaan menyetujui kata-kata itu, bahwa kita merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betapa tidak kemerdekaan itu diraih pada bulan Ramadan, ketika banyak orang menyangka pada saat itu kita dalam kondisi lemah fisik. Tetapi itulah Allah memberikan berkah kemerdekaan itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan. Di bulan yang mulia, pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Ini fakta sejarah dan tidak bisa dihapuskan. Yang mereka coba hapuskan adalah kemerdekaan itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka tidak mengatakan Jalan Pegangsaan Timur itu adalah tempat diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia di rumah seorang muslim, Syekh Marta. Dialah yang menghibahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu sebagai tempat untuk membincang, musyawarahkan bagaimana proses dan cara untuk menyampaikan kemerdekaan itu, dan di sanalah tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan itu. Yang menghibahkan rumahnya adalah seorang muslim. Kemudian fakta sejarah ada dikabur-kaburkan juga. Yang mengarang lagu kebangsaan Indonesia adalah A.H. Mutahar. Nah, kata-kata Mutahar pasti nama itu dari nama seorang muslim. Tetapi A.H.-nya apa artinya? A.H. itu adalah
Al-Habib Husain Mutahhar, seorang Habib. Habib itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Rasulullah itu datang dengan darahnya memerdekakan Republik Indonesia. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah yang lain yang coba untuk dikaburkan, ada pejuang kita di Maluku yang lama-lama disebut menjadi Thomas Matulesi, tapi sebenarnya setelah diteliti dengan baik, dia adalah A.M. Matulesi, Ahmad Matulesi. Jadi seorang muslim, tentu kita tidak menafikan pejuang-pejuang di luar Islam, tetapi yang tidak ingin kita dengar adalah jika seorang muslim dia dikabur-kaburkan namanya dan dihilangkan faktanya bahwa dia adalah seorang tokoh muslim berpengaruh untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pekikan-pekikan Allahu Akbar menggema di mana-mana. Pekikan Allahu Akbar ini membangkitkan semangat para pejuang, mulai dari Jenderal Sudirman tentunya yang disebutkan dalam sejarah. Bung Tomo itu memegang kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, musuh itu kecil, penjajah itu kecil, Allah lah yang Maha Besar. Dengan semangat menancapkan dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka bergerak untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berpikir untuk generasi-generasi berikutnya. Maka kita sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan ini, mestinya kita jangan pernah melupakan sejarah perjuangan para pejuang, khususnya tokoh-tokoh muslim kita yang memerdekakan Republik Indonesia ini. Kita adalah generasi-generasi pengisi kemerdekaan yang harus berjuang keras, tidak lagi untuk keluar dari penjajahan, tetapi kita perlu berjuang keras untuk memanfaatkan hasil dari kemerdekaan itu, yaitu kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Maka sesuailah dengan prinsip Islam, man lam yaduk dhullat ta'allum tajarra'a sa'atan jullal jahli. Sebenarnya kalau kita ingin menjadi pembelajar sejati, hati-hati dengan kondisi yang enak. Meskinya pembelajar sejati itu merasakan ada sesuatu yang berat ketika dia belajar, ada sesuatu yang besar untuk dia taklukkan, ada cita-cita yang tinggi untuk dia daki. Bukan setiap hari merasa mudah, enak, senang, mudah, enak, senang, mudah, enak, senang. Generasi-generasi ini akan menghasilkan generasi yang lemah. Oleh karenanya, cintailah kesulitan, cintailah tantangan demi kemajuan dan prestasi kita. Jangan mengeluh dengan hal-hal yang kecil, jangan mengeluh dengan hal-hal yang remeh-temeh. Santri tidak dibuat untuk menjadi lemah, tetapi santri dengan segala aktivitasnya ingin dibuat menjadi santri dan santriwati yang kuat, yang hebat, yang berprestasi. Oleh karenanya maka pondok ini sebenarnya adalah penggemblengan mental-mental yang kuat, mental-mental prestatif, mental-mental pantang menyerah, mental-mental yang berani menghadapi resiko. Sekali lagi, jangan cepat mengeluh dengan hal-hal yang kecil. Itu seujung kuku di hadapan para pejuang-pejuang yang merelakan darah dan nyawa mereka untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hati-hati dengan kemanjaan ini. Kemanjaan akan membuat kita mundur, kemanjaan akan membuat kita kerdil, kemanjaan akan membuat kita tertinggal dari mereka yang bersusah payah berhari-hari tinggal di perpustakaan untuk membaca, berhari-hari menggeluti teknologi untuk kemajuan mereka, berhari-hari berjuang menyelesaikan problem-problem yang belum selesai. Sementara kalau kita memposisikan diri kita sebagai generasi penikmat,
maka pada saat itu sesungguhnya kita sedang terjajah ilmu kita, terjajah prestasi kita, terjajah wibawa kita. Betapa malu kita di hadapan bangsa jika muslim itu menampilkan dirinya dengan kondisi yang lemah. Tidak, muslim itu harus tampil dengan hebat. Dia bisa berkata di depan dunia, ha anaza, ini diriku, tanpa rasa takut. Tunjukkan prestasi, tunjukkan bahwa kalian adalah bekerja paling kuat, bekerja paling tangguh, orang yang paling berani menghadapi resiko, yang bertahan untuk mencapai cita-cita apapun bayarannya. Nah, generasi-generasi inilah yang paling cocok untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dihadiahkan kepada kita oleh para pejuang-pejuang kita. Hilangkan kata malas dari kamus-kamus kita. Hilangkan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang sering menjadi keluhan-keluhan yang menghambat kemajuan kita. Orang berpikir besar sementara kita berpikir kecil. Orang sudah maju sementara kita tertinggal. Tentu ini tidak kita inginkan. Tempuhlah anak-anakku sekalian, mulai hari ini dan ke depan, bahwa perjuangan kita harus kita lakukan dengan kesungguhan, dengan disiplin, dengan endurance atau daya tahan. Siap menghadapi apapun yang sulit, yang berat, yang jauh akan kita tapaki. Inilah sebenarnya yang diinginkan dari semangat-semangat gelora-gelora jiwa Muslim Islami yang ada pada diri mereka. Islam menginginkan bahwa para pejuang, para pemuda itulah yang memandu prestasi wibawa dari agama ini. Oleh karenanya tidak pernah ada kata lain dengan hayatan aqidatul wajibah. Hidup kita ini kita gunakan kerja sekeras-kerasnya, sesungguh-sungguhnya, tentu dengan tetap menjalankan akidah. Selamat mengisi kemerdekaan untuk masa-masa yang akan datang. Jadilah generasi yang kuat, yang hebat, yang prestatif, memberikan kebanggaan kepada diri kita, keluarga kita, dan agama kita. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh paduan suara santri dan santriwati.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Allahumma dafa'an al-bala wal bala wal ghala wal zalazi wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.